9 tahun terakhir, gunung jadi sasaran wisata baru yang tak henti menampung jutaan jejak langkah pendaki setiap tahunnya. Di mana orang berpikiran bahwa ketika kita melakukan aktivitas ke gunung, ya kita hanya berkunjung untuk mereka yang mengejar konten. Di Jawa Timur, tren pendakian ini hampir menyasar semua gunung, tak terkecuali Gunung Arjuna Welirang dan Gunung Penanggungan. Penanggungan kalau saya itu dari ayah dulu. Sebelum tahu sosmed itu, diajak ayah untuk daki Penanggungan untuk pertama kalinya. Tahu Penanggungan itu dari lewat tol aja Mbak, dari ketika Surabaya ke Malang kan kelihatan kan gunungnya. Dibukanya kembali jalur pendakian umum secara besar-besaran tentu harus dibayar dengan pencemaran lingkungan, hilangnya vegetasi, sampai perubahan habitat satwa. Imbas dari pendakian pasti adalah nomor satu itu adalah sampah. Dimanapun itu, gunung apapun. Nah, kita jalur pendakian seperti ini kan yang paling rawan adalah sampah organik maupun anorganik. Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru BBTN-BTS memutuskan untuk menutup secara total jalur pendakian gunung tertinggi di Hingga akhirnya semua mendadak senyap saat pandemi COVID-19 merenggut ruang gerak manusia. Alam seolah mendapatkan ruang untuk bernafas. Lantas, apa yang terjadi selama 12 bulan gunung beristirahat dan jauh dari kebisingan manusia? Mulai awal pandemi dinyatakan tutup karena pandemi kan gitu ya. Ada beberapa kegiatan kami, terutama adalah pemasangan rambu-rambu petunjuk arah, itu kita lakukan lagi. Karena dengan adanya penutupan jalur yang sangat lama, otomatis jalur itu akan mulai menutup. Nggak hilang, cuma menutup. Nah, di situ kami melakukan pemasangan rambu-rambu baru. Ada beberapa titik yang memang rawan terjadi penyimpangan atau nyasar gitu. Kegiatan-kegiatan yang lain seperti berbenah di pos-pos seperti itu ya, di pos-pos pos-pos pendakian, misalnya pos 2 dan sebagainya. Hasilnya bisa dilihat dari Gunung Arjuna Welirang yang menerapkan penutupan ketat sejak awal pandemi muncul pada Maret 2020 hingga Maret 2021 atau selama 1 tahun. Sebaliknya, Gunung Penanggungan melakukan penutupan yang relatif lebih pendek sejak awal Maret hingga Juli 2020 atau hanya 4 bulan. Selama 1 tahun jalur pendakian umum Arjuna Welirang ditutup, dampak positif terlihat nyata. Kalau untuk perubahan masalah vegetasi yang jelas terutama di jalur itu sangat berpengaruh sekali. Jalur akan tertutup dengan sendirinya karena tidak ada pendaki yang melewatinya. Ya, untuk kegiatan-kegiatan yang di savana, terutama savana yang biasanya di tempat di berkemah, itu juga bisa tumbuh dengan baik. Terlepas dari kepentingan dibuka atau ditutupnya 2 gunung tersebut, fakta menunjukkan alam memang bernafas bebas sejak ruang gerak manusia terbatas. Dan dengan penutupan selama masa pandemi ini, kita bisa memberikan kelegaan ekosistem yang ada di gunung untuk bekerja sesuai dengan fitrah dia, sesuai dengan kapasitas dia, menyeimbangkan ekosistem yang ada di sana. Pandemi COVID-19 mungkin hanya secuil kesempatan bagi gunung untuk bernafas sejenak sesuai keinginannya. Karena selama ini
aturan penutupan hingga kuota pendakian tak pernah melirik kepentingan alam. Padahal, ada cara yang bisa dipakai sebagai dasar penerapan aturan yang memihak pada kepentingan alam. Aturan penutupan gunung harusnya diukur dari daya dukung lingkungan dan perhitungan. Seharusnya penentuan jumlah kuota itu didasarkan dari perhitungan carrying capacity. Ya, jadi daya dukung lingkungannya itu seberapa? Itu ada cara menghitungnya. Teman-teman dari ilmu lingkungan itu bisa menghitung yang namanya carrying capacity, daya dukung lingkungan. Sehingga jumlah 500, jumlah 200 dari sekian jalur itu bukan hanya berdasarkan prediksi, bukan hanya berdasarkan kira-kira, tapi memang berdasarkan sebuah asesmen visibilitas yang memang betul-betul teruji secara saintifik. Benarkah pandemi sebagai anugerah bagi alam? Ya, saya rasa ini momen yang cocok untuk recovery di gunung-gunung atau lingkungan sekitar. Karena di sini manusia dibatasi dalam kegiatannya, entah itu kegiatan khususnya kegiatan outdoor.